Abu Nawas bisa bagi 5 telur ke 3 orang tanpa dipecah. Memang sosok ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit hingga selalu memberi keputusan adil. Kemampuan Abu Nawas ini pun membuat penasaran Baginda Raja. Suatu hari ia mengumpulkan semua menteri di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda Raja. Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas, itu tugas Dewa Langit," ngeles Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ruangan Raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri Raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, Abu Nawas, Raja, dan permaisurinya, secara adil, tapi tanpa dipecah," tantang Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Raja. Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian kasak-kusuk tak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya, "Dijual cepat, Matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak onta." Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika Matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bahtaran enak, tak jauh dari Baghdad.
Tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah problem, bertahan di Baghdad tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nawas, antum serius mau menjual matahari? Tanya Khalifah sambil mengamati massa yang terus membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud antum? Tanya Khalifah kaget. Begini Baginda, apakah antum senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat jadi Khalifah Baginda tidak korupsi? Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir, padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab buat apa bangun infrastruktur. Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Horamabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan. Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi? Anak Baginda jual pisang goreng? Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai Bats yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional tapi justru dianggap pemborosan dan membebani negara adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional? Khalifah terdiam. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Semuanya sama sekali tak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan, itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Massa di luar istana makin membludak, tapi Khalifah kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari? Besok Baghdad gelap. Banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan.